Taktik Israel kali ini diketahui oleh pihak kami. Mereka mengantarkan nyawa mereka sendiri kepada kami. Pengintaian ini sudah terbongkar saat mereka mengerahkan beberapa pasukan ke wilayah kami. Secepat kilat pasukan Iran sudah menantikan kemunculan pasukan Israel di wilayah itu. Tak disangka, seluruh pasukan yang diluncurkan Israel untuk mengintai pihak Iran tewas dalam kepungan artileri. Setelah berhasil direbut militer Iran, perbatasan milik Israel yang berdekatan dengan Palestina yang merupakan tempat berdirinya pembangkit listrik tenaga nuklir itu jadi sasaran gempuran pasukan Israel. Tak berhenti sampai di situ, aksi militer Israel kerap gagal dan mengakibatkan kerugian jiwa dan material. Pasukan Israel telah maju di garis depan, kata Komandan Pro-Iran Ketua Gerakan Kami Bersama Iran, anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah kepada RI Anawasti. Selama ini kami tidak melihat logika dalam tindakan mereka, ucapnya dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah RI Anawasti. Semua upaya pengintaian secara terpaksa untuk membuka garis pertahanan kami ditekan dengan kerugian yang signifikan bagi musuh, baik dalam hal tenaga maupun peralatan militer, katanya. Komandan garis depan Iran juga melihat ambisi PM Benjamin Netanyahu merebut kembali wilayah tersebut mencoba dicapai dengan menumbalkan tentaranya untuk dibantai pasukan Iran. Hingga saat ini Komandan Iran itu mengungkap bahwa lebih dari 40 tentara Israel tewas dalam aksi pertama yang digelar. Tak cuma itu, 8 peralatan tempur juga berhasil dieliminasi. Di wilayah Tel Aviv dan Haifa, pasukan elit Iran yang berasal dari batalion utama menghabisi nyawa 75 tentara Israel dan menghancurkan 8 unit peralatan militer. Selain itu, kelompok sabotase dan pengintaian militer Israel juga dikabarkan jadi sasaran serangan di area desa dekat perbatasan dengan Palestina tersebut. Tembakan artileri dari kelompok pasukan Iran mengalahkan musuh di daerah permukiman dekat perbatasan, kata pernyataan tersebut. Sementara itu, serangan udara dan artileri militer Iran juga terjadi di Tel Aviv. Dalam serangan ini lebih dari 35 tentara Israel tewas. Selain itu, sebuah howitzer D-32A-18 122 mm juga dieliminasi. Di arah Haifa, lebih dari 35 prajurit Israel, 6 kendaraan dan sebuah howitzer D-30 hancur akibat kebakaran dalam sehari. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Iran. Kami sekali lagi dengan tegas memperingatkan para musuh yang melakukan provokasi melalui pelepasan tembakan artileri dan pengeras suara di lintas perbatasan. Tambah juru bicara Iran menurut kantor berita terkini. Iran memperingatkan Israel dengan keras bahwa negara itu akan membayar harga yang sangat mahal atas serangannya ke jalur Gaza yang dimulai pada Jumat. Kepala Garda Revolusi Iran Majid Hossein Salami menyampaikan Palestina tidak sendiri dalam perjuangannya melawan Israel. Hari ini semua kemampuan jihadis anti-Zionis berada di lokasi bersatu untuk membebaskan Yerusalem dan menegakkan hak-hak rakyat Palestina, tegas Salami dalam pernyataannya di situs Sepah News. Dikutip dari Al Jazeera Minggu, kami bersama kalian pada jalan ini sampai akhir dan beritahukan Palestina dan orang Palestina bahwa mereka tidak sendiri, jelasnya kepada pemimpin kelompok jihad Islam Ziad al-Nakhala dalam pertemuan di Teheran. Salami menekankan respon dari Palestina atas serangan tersebut menunjukkan babak baru telah dimulai dan Israel akan merasakan akibatnya, membayar harga yang sangat mahal atas kejahatannya. Perlawanan orang Palestina lebih kuat hari ini daripada di masa lalu, ujarnya, seraya menambahkan kelompok bersenjata memiliki kemampuan untuk menangani perang besar. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk apa yang disebut serangan brutal Israel terhadap Gaza. Presiden Iran Ebrahim Raisi menyampaikan Israel sekali lagi menunjukkan sifat penjajah dan agresifnya kepada dunia. Israel menyerang Gaza pada Jumat malam dengan dalih adanya ancaman serangan dari kelompok jihad Islam yang bermarkas di jalur Gaza. Sebanyak 24 orang tewas termasuk 6 anak-anak Palestina. Seorang komandan senior jihad Islam juga tewas dalam serangan tersebut. Iran adalah pendukung jihad Islam dan Nakhala, bertemu Raisi serta pejabat lainnya selama kunjungannya ke Teheran. Israel menuduh Iran menyelundupkan senjata ke kelompok bersenjata di Gaza. Pada April 2023, Israel mengatakan mencegah 2 drone Iran bermuatan senjata ke Gaza. Propaganda dilakukan Israel dengan menyebut pemerintahan mereka dalam kondisi terjepit oleh sekutu Iran. Mereka melakukan propaganda setelah menggerakkan pasukan untuk meringsak Masjid Al-Aqsa belum lama ini. Dikutip dari Shafaq News yang melansir surat kabar Israel Jerusalem Post, berisi sebuah pertanyaan dan ketakutan. Pemberitaan tersebut mengabarkan pemerintah bertanya-tanya apakah Israel bisa mempercayai Amerika Serikat lagi setelah perang Ukraina dan setelah pengalaman Afghanistan.
Israel mengklaim saat ini masuk dalam daftar ancaman. Hal itu dinilai menjadi ancaman untuk masa depan mereka dengan menyaksikan rudal infrastruktur di Irak, Lebanon, Gaza, dan Yaman. Surat kabar Israel menyatakan dalam sebuah laporan yang diterjemahkan oleh kantor berita Shafak bahwa ada ancaman mendesak yang tak bisa diabaikan. Mereka menyebut kehadiran 100.000 rudal yang dikerahkan ke Lebanon di perbatasan utara Israel adalah rudal mematikan. Dikabarkan terlihat penumpukan armada perang yang terlihat di kompleks yang terletak di jalur Gaza perbatasan selatan Israel. Laporan itu menambahkan bahwa Iran memperkuat infrastruktur Suriah, Irak, Yaman, dan tepi barat. Rudal-rudal mereka, kata media tersebut, semuanya berada dalam jangkauan peluncuran rudal dari perbatasan timur Israel. Menurut laporan itu, hanya perbatasan barat yang menghadap ke Mediterania yang dikecualikan dari ancaman rudal Iran. Namun situs peluncuran genting di mana rudal Iran dan sekutu sudah mengelilingi Israel yang merupakan keprihatinan eksistensial. Sementara hasil negosiasi Wina mengenai permintaan Iran untuk keringanan sanksi sedang ditunggu. Jika tidak ditangani seperti masalah penghapusan pengawalan, revolusi dari daftar terorisme, akan ada konsekuensi penting yang tidak hanya akan mengancam Israel, tapi juga akhirnya Amerika Serikat juga, kata laporan itu. Dalam hal pelonggaran sanksi terhadap Iran, tak heran dalam waktu singkat akan memiliki dana sebesar ratusan triliun rupiah.